Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Gimana kabarnya? Kalian kangen gak sih sama kita? Iya. Selamat datang kembali di Podcast ID. Tentunya kalau ngobrol sama Kak Adit nih, kita bakal ngebahas konten resensi buku bagus, buku yang tepat untuk kita semua. Hari ini khas yang spesial, kita masuk di bulan suci Ramadan dan kita akan menemani waktu ngabuburit kalian dengan obrolan inspiratif melalui buku yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum itu, tak lupa kita mengingatkan kepada teman-teman semua nih untuk tetap menjaga kesehatan kalian tentunya di bulan pandemi seperti ini, terutama bagi kalian untuk menerapkan protokol kesehatan yang telah berlaku ya 5M tadi ya, kalau kita sudah hafal dari pertemuan-pertemuan kemarin. Yang pertama, mencuci tangan, habis itu menjaga jarak minimal 1 meter, habis itu membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, habis itu apa satu lagi ya? menggunakan masker. Iya dong. Masih kalian bingung kan? Oke. Jadi hari ini kita bakal ngebahas buku apa nih Kak Adit? Kita akan membahas biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi buku ini ditulis oleh, aduh, nggak kelihatan gue. Oh iya bener ya. Berat soalnya buku ini tuh berat. Iya, kita bahas ini berat dan buku ini juga berat. Ya? Iya. Ini ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal. Oke, jadi mungkin sebelum kita ngebahas tentang penulisnya ini, tapi gue penasaran dulu nih, kenapa sih kita atau ada trik nggak sih sendiri untuk ngebaca buku sejarah, ataukah kita perlu nggak sih kita baca buku tentang sejarah gitu loh? Nah ini dia. Jadi kenapa kok konten Ramadan kita ngebahasnya buku sejarah? Kenapa ya? Iya kan, padahal kan bisa aja kan kita ngebahas buku-buku tentang buku-buku Islami, motivasi Islam. Tapi kenapa kok kita malah bahas buku sejarah? Karena banyak orang yang sekarang itu buta sama sejarahnya. Buta gimana maksudnya? Jadi gini, kita itu menjadi diri kita sekarang karena ada masa lalu di belakang kita. Kita menjadi bangsa Indonesia karena di masa lalu pendiri bangsa kita setuju untuk memproklamasikan bangsa yang satu bernama bangsa Indonesia. Ada Sumpah Pemuda juga di masa lalu. Yeah. Nah, dengan kata lain, sejarah yang membentuk identitas kita sekarang, ya kan? Kalau kita nggak tahu sejarah, kita nggak tahu identitas kita hari ini kan? Iya, kayak siapa sih diri kita sebenarnya? Iya. Benar-benar. Apalagi sekarang banyak anak muda yang nggak tahu, terutama anak-anak muda yang muslimin, itu tidak belum membaca mungkin ya, tidak mengetahui secara detail bahkan lengkap mengenai sejarah Rasulnya gitu. Nah ini emang kita ngelihat kadang-kadang kan pas ngomongin sejarah, aduh males banget gue ngomongin sejarah, ribet banget, harus baca buku tebel, ya nggak? Nah ini karena selama ini kita salah memahami sejarah, fungsi dan manfaat sejarah. Jadi gimana dong yang benar ya kira-kira? Jadi gini, sejarah itu bukan kita harus menghafal tahun segini Majapahit itu terbentuk. Oh iya benar. Tahun segini Kerajaan Kediri terbentuk. Bukan menghafal jenis-jenis prasasti. Ada prasasti ini, prasasti itu. Iya sih, bukan. Benar. Sejarah itu punya tujuan. Itu namanya data sejarah. Data sejarah itu cuma sekedar data, tapi tujuannya itu berbeda. Tujuan sejarah itu adalah memberikan manfaat terhadap zaman sekarang. Jadi kalau kita itu semacam mengevaluasi diri kita dan membuat kita itu tepat mengambil langkah ke depan. Kalau kita nggak paham sejarah, kita bisa mengulangi kesalahan yang sama. Bahkan kalau kita nggak paham sejarah, apalagi sejarah kesuksesan ya. Yeah. Kan di masa lalu kita kan ada orang-orang yang sukses. Ya. Kita kan akan membaca sejarahnya. Benar. Apalagi Rasulullah ini kan orang sukses, paling sukses. Benar. Bahkan Mikhail Hart itu kan menaruh Rasulullah ini nomor 1 paling berpengaruh di dunia. Ya, bayangin coba nih, lu bayangin dari orang dari gurun pasir, nggak terkenal, kabilahnya itu orang-orang di gurun pasir itu kerjaannya itu berperang satu sama lain. Tiba-tiba ada suatu gerakan yang meluas hingga sampai satu dunia itu terpengaruh dari gurun pasir yang nggak terkenal.
Luar biasa banget berarti ya. Berarti kan orang ini orang luar biasa. Dia itu berpikir secara revolusioner. Terus kenapa kita itu tidak mempelajari sejarahnya? Apakah kita hanya terpatok terhadap biografi milioner yang sekarang terkenal, tapi kita tidak memahami biografi orang yang lebih hebat daripada milioner itu? Benar. Orang itu yang adalah membawa pengaruh di Jadi tujuan sejarah itu kita harus paham. Tujuan sejarah itu adalah mempelajari masa lalu untuk bisa kita manfaatkan di masa depan. Gitu. Itu yang pertama ya. Sejarah itu bertujuan demikian. Ya. Sejarah juga berfungsi untuk mengecek faktanya. Benar nggak sih? Oh, jadi mengecek fakta sejarah itu terkadang ada sumber-sumber yang mungkin ada nggak sih kayak tips sendiri sumber sejarah yang tepat gitu. Apa sejarah itu bisa jadi hal yang kayaknya kurang tepat, atau berarti ada, kalau mengecek fakta berarti ada hal yang hoax juga dong? Iya, sejarah itu sama kayak kita itu bermedia sosial, ada yang hoax, ada yang fakta yang benar, faktual. Jadi para sejarawan itu dipengaruhi oleh latarannya masing-masing. Nah, tentu sejarawan yang saya bahas kali ini memiliki latar yang tujuannya itu positif, bukan tujuannya menjatuhkan. Jadi ada yang sejarawan itu tujuannya menjatuhkan. Jadi dia mengungkap sejarah-sejarah tujuannya itu menjatuhkan. Dan kalau misalnya kita baca sejarah yang orangnya itu pekerjaannya itu menjatuhkan tokoh itu, ya kita akan memandang rendah tokoh itu. Kita harus mempelajari sejarah, fakta sejarah secara tepat. Nah, jadi kita nggak asal ketika mempelajari sejarah, fakta sejarah ngeliat di internet tuh nggak bisa. Kita mungkin bisa, cuman kita harus tahu sumbernya dari mana, ahlinya siapa. Karena tiap ahli itu memiliki beragam penafsiran. Satu data bisa ditafsirkan berbeda, ada juga fakta yang salah dimasukkan demi untuk bisa punya kepentingan tertentu. Nah, biasanya ini orang-orang barat nih, yang kayak gitu. Jadi teman saya itu kuliah di Perancis. Dia tuh cerita, kalau ngomongin tentang Islam, dia tuh ngomong bahwa Islam itu nggak baik. Itu dosennya di Perancis ngomong. Bahkan dia ngomongnya, saya ateis. Kenapa? Karena doktrin di sana mungkin. Bukan doktrin. Sebenarnya mereka itu terpengaruh oleh data-data sejarah yang ditafsirkan secara salah. Fakta-fakta sejarah yang tepat itu jarang terungkap. Dan ketika ada yang mengungkapnya dengan tepat, kadang-kadang malah sengaja dipendam. Nanti saya bahas kayak fakta-fakta apa sih yang terungkap sebenarnya itu fakta yang benar-benar menarik gitu. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah fungsi sejarah itu adalah untuk kita mengambil hikmah. Jadi hikmahnya kita itu sekarang misalnya, kita kan sekarang generasi milenial. Iya, generasi milenial. Kita ngapain sih belajar sejarah, kan kadang-kadang kan ini kan generasi jadul ya, nggak ada hubungannya juga, nggak ada hubungannya kan sama generasi milenial. Iya. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa di masa lalu itu ada hal yang universal, ada yang bisa diterapkan di masa sekarang, dan itu bisa menjadi hikmah, gitu. Nah, itu kalau misalnya kita ngomong itu namanya filsafat sejarah. Jadi sejarah itu berhubungan dengan tujuan, mengecek fakta, dan mengambil hikmah itu aja. Jadi itu lebih ke tujuan, lebih ke alasan mengapa kita harus membaca buku sejarah ya. Benar sekali. Tapi sorry nih, sebelum masuk kita ke pembahasan, mungkin gue ada pertanyaan tadi yang lu sampaikan. Kita dengan membaca sejarah, kita punya filsafat untuk membaca sejarah itu kayak mengecek fakta sejarah. Terus tadi ada sumber-sumber yang bisa menjadi potensi sejarah yang tidak valid gitu kan. Tapi bukannya akibat dari hal tersebut kita jadi kayak khawatir atau takut untuk ngebaca sejarah ini kira-kira benar nggak ya? Apa kita jadi ragu gitu untuk membaca buku sejarah? Jadi kita itu ketika ada setiap penulis itu punya tujuan masing-masing. Nah, ini saya mengambil penulis Hussein Haikal. Ini Hussein Haikal ini adalah seorang yang dididik di Eropa. Dia itu melihat bagaimana orang-orang Eropa itu menjelek-jelekan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dianggap sebagai orang yang gila kekuasaan. Kerjanya itu kan perang ya. Suka menumpahkan darah. Apalagi?
Apalagi Rasulullah itu dianggap sebagai seorang yang itu punya istri banyak ya. Oh iya. Nah, ini berarti dia itu poligami, tidak menghargai perempuan. Nah, ketika orientalis itu memotret hal tersebut, sebenarnya itu tidak sesuai dengan faktanya. Kenapa Rasulullah itu berperang? Nanti saya jelaskan kenapa berperang. Padahal Rasulullah itu nggak mau perang. Habis itu kenapa Rasulullah itu menikahi banyak wanita? Cuma kalau kita lihat yang dinikahin itu yang masih muda juga dikit, banyakan yang udah janda. Ada alasan-alasan tersendiri. Alasan-alasannya. Dan kenapa Rasulullah itu kok membentuk dia itu membina suatu negara? Apakah Rasulullah itu gila kekuasaan? Kenyataannya enggak. Rasulullah itu pernah ngomong, kalaupun kamu menaruh matahari di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya nggak akan melepaskan ya agama saya. Dengan kata lain, kekuasaan itu tidak menarik hati Rasulullah. Dengan kata lain apa? Ada data-data yang itu dimiskomunikasikan oleh orang-orang orientalis. Nah, dan Hussein Haikal ini punya semangat untuk meluruskan gitu. Ini meluruskan dan tahu nggak Profesor Hamka? Tahu. Nah, Profesor Hamka itu menulis pengantar dari buku ini. Wow. Oh iya. Hamka. Buya Hamka. Jadi ada di kata pengantarnya? Ada di kata pengantarnya, dan yang mentranslate buku ini kan bukunya nih orang dari buku Mesir ya, orang penulis Mesir. Oh iya, ada penerjemahnya ya. Iya, penerjemahnya itu Ali Audah. Ali Audah itu adalah seorang sastrawan, seorang sejarawan lokal, tapi bertaraf internasional. Jadi benar-benar seorang begawan sejarah yang sangat luar biasa. Jadi ketika dia mentranslate, dia juga sudah memilih buku yang terbaik. Dan buku ini adalah buku terbaik yang akhirnya dia translate ke masyarakat Indonesia untuk dikonsumsi. Jadi ini benar-benar tujuannya adalah meluruskan. Gitu. Oke. Jadi ini kan buku bahasan kita hari ini adalah tentang sejarah hidup Nabi Muhammad ya. Tapi apa yang bikin beda dengan kisah-kisah yang diceritakan oleh ya mungkin guru-guru teman-teman dulu yang sekolah, mungkin diceritakan waktu SD dulu pas pelajaran agama gitu kan, teman-teman yang muslim tentunya mungkin diceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad zaman dulu gitu. Lalu apa yang menjadi alasan kita untuk ngebahas buku ini? Gitu? Nah, ini apa dia. ada perbedaan tersendiri atau gimana guys? Jadi buku ini punya keunggulan yang tadi sudah sekilas saya jelaskan, bahwa buku ini orientasinya itu adalah untuk meluruskan bahwa Rasulullah itu adalah pribadi yang agung, pribadi yang luar biasa, pribadi nomor satu yang cocok untuk dicontoh umat manusia sampai akhir zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, buku ini ditulis dengan kacamata ilmiah. Jadi ditulis bukan hanya dengan data-data ditafsirkan, tapi data-data dianalisis secara ilmiah dengan cara masuk akal, dibandingkan, dikomparasi. Jadi benar-benar data-datanya ini data-data yang masuk akal, bukan sekedar data-data hoax. Jadi udah benar-benar disaring. Jadi nanti ada kisah-kisah yang kisah-kisah yang tidak masuk akal diangkat juga di buku ini dan dikritik. Jadi ketika nanti ada teman-teman mungkin dalam perjalanan hidup ada orang yang mungkin mengkritisi, Rasulullah itu pribadinya seperti ini. Ya nanti bisa belajar dari sini dan bisa menjawab. Jadi ketika saya juga kadang-kadang mendapati ada orang mengkritik Rasulullah, saya kritik balik, loh kritik kamu salah. Nah kebanyakan saya bisa mencatut data-data itu dari buku ini. Dan kritik yang paling banyak tuh kayak mungkin lebih ke poligaminya. Iya, kenapa Rasul itu melakukan hal tersebut itu nanti dibahas di buku ini. Dan ketika kita menyadari bahwa Rasulullah itu adalah pribadi yang agung. Jadi sebenarnya di dalam hati Rasul, nih kalau ngomongin cinta nih, biasanya teman-teman milenial sama generasi Z ini langsung antenanya ting gitu ya. Nah ini ketika ngomongin siapa yang Rasulullah itu cintai, tidak lain dan tidak bukan adalah Khadijah, istri pertama, dan dia yang mendapatkan kedudukan yang paling agung di dalam hatinya. Bahkan Aisyah yang muda, cantik, periang, energik ya, itu nggak bisa ngalahin Khadijah di dalam hati Rasul. Jadi ketika itu Aisyah itu pernah cemburu. Gue pernah dengar nih ceritanya. Aisyah ini cemburu sama istri Rasul yang sudah tiada. Siapa? Khadijah. Kenapa? Karena ketika lagi tidur
Rasulullah itu ngigo manggil Khadijah. Aisyah yang lagi bangun denger cemburu, tapi gimana cemburu sama orang yang sudah tiada? Dengan kata lain apa? Rasulullah itu bukti memiliki cinta yang sangat luar biasa terhadap Khadijah. Poligaminya yang dilakukan nanti ada unsur-unsur politiknya, ada unsur-unsur untuk mempersatukan umat Islam gitu ya. Ada yang juga untuk supaya janda-janda yang habis suaminya itu berperang dan gugur itu supaya janda-janda ini tidak kehilangan sosok suami, tidak kehilangan harga diri kan. Kalau suaminya udah meninggal nggak ada pelindungnya. Nah, Rasul menjadi pelindung, penjamin keamanan. Nah, itu berarti benar-benar buku ini tujuannya mengidentifikasi keagungannya Rasul. Dan biografi ini singkat. Nih saya tunjukin ini ya teman-teman ya. Nah, ini dari Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi ya. Iya. Nah, ini tebalnya segitu, ini 2 jilid. Dan ini lihat Haikal ini satu buku. Teman-teman yang Spotify nggak bisa melihat nggak bisa lihat ya. Nanti langsung cek di YouTube buat lihat. Iya, tapi kalau mau ini saya jelaskan, Profesor Dr. Muhammad As-Salabi ini menyusun sejarah lengkap Rasul itu lebih tebal daripada bukunya Haikal. Dan ada juga 2 jilid ini kalau Profesor. Nah, ini juga kalau teman-teman juga lihat ini ada sejarawan Al-Hamid Al-Husaini. Ini sejarawan dari lokal ya. Ini bisa dilihat masih lebih tebal dia. Iya, benar. Bahkan Al-Hamid Al-Husaini ini sama tebalnya seperti Profesor Ali Muhammad As-Salabi. Satu buku ini serasa 2 jilid. Iya, benar. Tapi lihat Muhammad Hussein Haikal tipis sekali ya. Iya, benar. Tapi sebenarnya kalau kita lihat data-data yang ditawarkan ini luar biasa dari awal Rasul, dari zaman sebelum kedatangan Islam sampai nanti kematian Rasul itu diceritakan secara detail dan bahkan sudah dimasukkan kritik-kritiknya terhadap data-data yang salah. Jadi dengan kata lain buku ini luar biasa. Dan juga bukunya Profesor Ali Muhammad As-Salabi itu berfokus pada fikih. Jadi ada fokus-fokus. Iya. Ya, dari masing-masing buku ya. Benar. As-Salabi ini fokusnya untuk fikih. Jadi dia lebih pada mencuplik data-data fikih. Sementara Al-Hamid ini pada kisah. Jadi banyak kisah-kisah yang diungkap oleh Al-Hamid. Sementara Hussein Haikal ini fokusnya cuma satu. Menceritakan kehidupan Rasul yang sebenar-benarnya dan mengkritik semua data-data yang hoax. Jadi ini ada argumen-argumen, ada ngebahas argumentasi gitu ya. Benar. Dan teman-teman milenial ini kan benci yang namanya hoax kan ya. Saya juga benci terhadap hoax. Dan Haikal udah puluhan tahun yang lalu ini sudah menulis buku ini anti hoax. Dia itu benar-benar membenci juga yang namanya ketika Rasul itu dijelek-jelekan dengan hoax oleh para orientalis Eropa. Ini maaf ya, saya lidahnya sering keserimpet nih pakai masker. Iya dong, benar. Kita pakai juga masker menjaga, jadi sering keserimpet. Kita mematuhi protokol yang berlaku. Dan tentunya buku ini juga saling melengkapi satu sama lain ya. Maksudnya kayak dari buku Profesor Dr. Ali Muhammad ini lebih terfokus pada fikih. Kemudian tadi Profesor Al-Hamid dia lebih fokus kepada kisah-kisah ya. Kisah-kisah seputar kisah-kisah. Jadi Nabi dia nyeritain satu kisah tapi dalam banget. Kalau Haikal ini general, cuman dia itu runtut. Enaknya dia runtut dari perjalanan awal. Jadi kita bisa pas baca itu, jujur ya, saya ngasih tahu ya, teman-teman kalau mau baca sejarah itu bacanya itu seperlunya. Jadi kalau mau tahu tentang kisah awal zamannya itu, awal zaman ketika Islam turun, ya baca bab yang Islam turun. Jadi baca buku sejarah itu ada ininya juga, ada tujuan tersendiri. Maksudnya kayak baca sejarah kirain cuma kayak mau tahu cerita dari awal sampai akhir. Nah, maksudnya ini kayak ya jadi tebel banget nih. Iya, jadi panjang ya. Iya benar, jadi panjang. Jadi kalau saya kasih tahu kuncinya itu adalah baca buku sejarah itu dinikmati sambil dengar musik. Biasanya saya sambil nyeduh teh sama dengerin lagu. Jadi lagunya itu juga lagu yang padang pasir yang
Ini temanya juga tentang Nabi Muhammad juga ya. Jadi kerasa ya hawa-hawa gurun pasir ya. Ini Rido ketawa nih. Ini juga kita belakangnya backgroundnya udah ganti juga ya. Tentu dengan konsep yang baru. Nanti katanya mau pakai apa? Mau pakai green screen mau jadi gurun pasir. Jadi green. Enggak Jangan jadi gurun pasir. Jadi gurun pasir nanti ininya terbang. Ya, jadi memang kalau enaknya itu jadi hawanya itu lagi hawa santai, kita sambil minum teh, dengerin lagunya itu juga lagu-lagu yang temanya juga tema-tema mungkin gurun ya, Arabik ya. Habis itu juga kita bacanya itu kita penasarannya di mana? Aku pengen penasaran nih kisah cintanya Rasul sama Khadijah. Baca aja. Pas Rasul itu interaksi sama Khadijah itu polanya kayak apa sih? Kadang-kadang juga saya penasaran, ngebayangin, kalau gue punya istrinya kayak Khadijah kayak apa ya? Gue baca tuh bagian Rasul interaksi sama Khadijah. Keren banget pokoknya. Ntar baca sendiri aja nih. Wife idaman. Iyalah. Iya benar. Baik, pengertian, sabar. Iya benar. Selalu tersenyum. Ya, selalu ada dimanapun. Gue kayak ini ya. Kayak semacam. Jadi benar-benar kan di Al-Quran kan mengatakan bahwa istri itu kan seperti baju ya. Nah, dia itu selalu ada. Khadijah itu seperti pakaian bagi Rasul. Jadi dimanapun Rasul butuh, Khadijah itu selalu ada. Dan itu keren banget, romantik, asik. Iya. Tapi yang bikin salah tuh waktu ini waktu kalau nggak salah waktu Khadijah waktu itu saat kondisi Rasul tuh lagi susah banget. Iya. Jadi anak-anaknya tuh sampai nyusu tapi nggak ada asinya gitu. Nah itu. Oh itu gila sih, gue pernah baca cerita itu sedih banget gitu. Dan figur dari istri Nabi ini saat itu benar-benar jadi nggak sampai ngeluh ke Nabi gitu. Benar-benar kan luar biasa ya. Tuh luar biasa banget itu. Salah satu kisah romantis istri idaman ini. Salah satu kisah romantis dari yang dibahas. Jadi teman-teman kalau mau nyari istri ya yang kayak Khadijah dibaca buku. Dan kalau teman-teman mau punya istri kayak Khadijah ya pribadinya harus seperti pribadi Rasul lah. Iya enggak? Setidaknya kita harus ngebuat diri kita jadi ya. Nah, di buku ini diceritakan nih Rasul itu pribadinya kayak apa. Beneran? Bener. Saya baca buku ini di halaman berapa nih? Ini saya nyantik bentar. Pas baca, ini ada kisah romantisnya juga itu tentang itu. Ya, kita ketika baca kan kalau misalnya kita baca kan kita ngayal. Iya, abstraksi kita nyebutnya. Menghayal nih gimana ya dulu ya Rasul itu ketika Rasul itu pertama kali dapat wahyu, itu kan Rasul kan panik tuh. Oh iya benar. Panik. Bener-bener panik. Dia lagi merenung di dalam gua, tiba-tiba ada Jibril datang, bacalah Iqra. Lah, Rasul itu kan ya orang yang dari kecil kan dia menggembala domba ya, menggembala kambing. Jadi pendidikannya mungkin ya kurang ya. Jadi dia nggak bisa baca tulis. Ya Rasul bilang, saya nggak bisa baca. Tiba-tiba Jibril ngomong, bacalah. Ya Rasul bilang lagi, saya nggak bisa baca. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Lebih serem lagi. Dan kemanapun Rasul itu Rasul itu akhirnya membuang pandangan ya. Nah itu di depan pandangannya selalu ada Jibril. Deg-degan banget itu pasti. Bener-bener itu adalah kondisi yang membuat itu Rasul itu pucat pasi. Abis itu dia turun gunung dari Gua Hira ya. Kan Gua Hira letaknya di atas gunung. Dia turun, ketemu sama Khadijah. Khadijah juga panik kan. Ini kenapa suami tercinta saya pulang-pulang kok panik gini, pucat pasi. Abis itu Khadijah Rasul itu ngomong, selimuti aku. Diselimutilah sama Khadijah. Jibril datang lagi. Wahai orang-orang berselimut. Panik. Akhirnya, tapi yang luar biasa adalah Khadijah itu nggak lari ketika suaminya itu mengalami suatu hal yang abnormal. Ya Khadijah sabar. Dia benar-benar mendampingi Nabi. Kan luar biasa. Ketika Rasul itu tiba-tiba dapat wahyu untuk berdakwah, yang mendukung siapa pertama kali? Istrinya pasti kan. Langsung kata Khadijah ya, aku mendukungmu gitu. Luar biasa. Iya benar. Sekarang kan kalau istri-istri sekarang kan ya suaminya mau mengambil ini kadang-kadang, janganlah mas, saya tidak tahu, saya belum berkeluarga. Ya saya juga belum. Denger aja. Janganlah mas, ntar gajinya kecil. Janganlah mas, ntar ada resikonya gini. Kan kadang-kadang istri kayak terdorong, gitu. Terdorong ya kayak gitu. Khadijah
ketika Rasul itu bilang bahwa saya diperintahkan untuk berdakwah, apa kata Khadijah? Didukung. Dikasih hartanya malah. Dikasih harta. Bahkan kayak Khadijah juga kan ketika Rasul itu berdakwah dan mendakwahkan sesuatu yang bertentangan dengan zamannya. Di zaman itu kan berhala. Rasul bilang berhala itu tidak bisa disembah. Itu kan bertentangan dengan yang namanya tradisi. Iya, adat dari tradisi di sini. Dan ketika itu bertentangan, ya tentu ya responnya adalah kedudukan Rasul akan direndahkan. Bener nggak? Bener, keamanannya juga bakal terpengaruh juga. Gitu. Disitulah ketika Khadijah itu mengambil keputusan akan mendukung suaminya, di situ pula Khadijah itu bersiap untuk kehilangan semuanya. Luar biasa banget. Kira-kira ada nggak sih wanita zaman sekarang yang demikian, siap kehilangan semuanya demi suaminya? Oke, jadi itu salah satu kisah ya, salah satu kisah dari kisah romantisme seorang Khadijah yang dibahas di buku ini, di buku sejarah. Tapi nggak hanya itu kan, tentang masih banyak banget lagi ya. Kita ceplik sebagian. Oke, jadi tapi jangan kemana dulu teman-teman. Nanti kita bakal kasih sedikit lagi tentang kisah-kisah yang ada di buku ini. Oke, setelah break yang berikut ini. Halo teman-teman, kembali lagi di Repodcast ID spesial Ramadan. Dan tadi kita udah ngebahas tentang penulis buku ini dan juga beberapa kisah dari yang disampaikan oleh buku ini. Tapi ada kisah lanjutan lagi. Kisahnya Khadijah ya tadi ya? Ya, kisah romantisme Khadijah. Romantis ya, teman-teman ini sukanya romantis. Bukan rokok makan gratis ya. Romantis. Romantis, rokok makan gratis. Ya, ini prinsip Joko Bapak ya. Nah, okay. Ini salah satu kisah yang diceritakan di sini adalah pribadinya Rasul. Ini kan teman-teman kan tadi saya udah ceritain tuh tentang Khadijah kan. Iya. Ini katanya Rido nih. Kebanyakan nih yang nonton ini cowok-cowok nih ya. Iya kan ya, Do ya? Cowok dan cewek lah ya. Iya, cowok-cowok tapi 60% penonton kita cowok. Oke. Nah, ini teman-teman tadi udah saya kasih iming-iming istri kayak Khadijah itu luar biasa. Maka ketika kita pengen punya istri kayak Khadijah, kita harus punya karakter seperti Rasul. Nah, di sini di buku ini diceritakan. Ini saya langsung bacain aja deh supaya. Oke. Silakan. Nah, ini sifat-sifat Muhammad. Paras mukanya manis dan indah. Oh, ini ganteng dia ya. Tapi ya muka kita ya kalau udah pas-pasan kayak saya ya terima-terima aja ya. Tapi jangan lihat di situnya. Nah, bila jalan, Rasul itu badannya condong ke depan. Itu artinya dia tuh kalau mau jalan tuh cepat. Bahkan diceritakan ya jalannya Rasul itu sangat cepat sehingga kadang-kadang sahabat-sahabat itu ketinggalan. Ini menunjukkan teman-teman itu kalau mau jadi pribadi kayak Rasul ya itu kayak Rasul itu kerja keras. Ketika melakukan sesuatu ya cepat, jangan leha-leha, ya nggak? Benar. Jadi kalau teman-teman masih leha-leha, wah berarti masih jauh dari pribadi Rasul. Saya juga sama, banyak evaluasi yang berusaha saya samakan dengan pribadi Rasul. Tamparan sekaligus buat gue. Nah, habis itu air mukanya membayangkan renungan dan penuh pikiran. Pandangan matanya menunjukkan kewibawaan dan membuat orang patuh padanya. Jadi Rasulullah itu ketika ada orang ngomong, dia itu diem dan dia itu merenung. Apa sih yang diomongin? Ketika ada orang bercerita tentang kesulitannya, dia ikutan membayangkan kesulitannya. Berempati ya? Benar, berempati. Bahkan nggak jarang kalau ada orang ngomong, Rasul itu membalikkan badannya itu diarahkan ke orang itu, benar-benar dia itu tidak memalingkan mukanya. Jadi benar-benar fokus. Nah, kayak gitu. Dan juga diceritakan sifatnya itu rendah hati, sangat rendah hati. Bila mengejak bicara, ia mendengarkan hati-hati tanpa menoleh pada orang lain. Tidak saja mendengarkan pada orang yang mengajak bicara, ia bahkan memutar seluruh badannya. Bicaranya sedikit sekali, lebih banyak ia mendengarkan. Bila bicara selalu bersungguh-sungguh, tapi sungguhnya begitu ia tidak melupakan. Ikut membuat humor dan bersenda gurau. Nah, ini teman-teman yang terlalu kaku, ya jangan kaku-kaku banget lah. Ngelucu tapi lucunya jangan garing ya Mas ya. Jangan jok bawa bapak. Iya, gue tongkrongan gue bokap-bokap semua. Namun begitu ya tidak melupakan ikut membuat humor. Apa yang dikatakan selalu ada sebenarnya. Jadi dia humor tapi humornya itu bukan humor yang
body shaming, body swimming, body bullying. Tapi bener-bener humornya itu ya bener. Iya sih bener juga. Jadi kadang-kadang kita mikir lucu sih, tapi bener juga sih kayak gitu. Nah, jadi itu bener, itu joke yang taraf tinggi lah, yang bener. Misalnya yang faktual ya. Bener-bener faktual, tapi kita mikir tuh, kita tergelitik oleh joke-nya itu, tapi kita dapat hikmah dari joke itu. Kalau nggak salah yang ini yang waktu makan kurma bareng sahabat itu. Nah itu dia. Gimana ceritanya? Kalau nggak salah tuh, jadi waktu itu kalau nggak salah nih ya, jadi waktu itu Rasul ngumpul sama sahabatnya untuk mengadakan makan-makan ya, sama-sama makan kurma gitu. Nah salah satu sahabatnya di sampingnya itu gimana komentarinnya, lihat Rasul betapa banyak biji kurma yang dia makan, banyak kurma yang dia makan gitu, karena biji-biji sisanya dia itu di pinggir semua, dikasih ke Rasul semua gitu kan, dibercandain sama sahabatnya gitu. Terus Rasul balikin, lihat ini sahabat kita ini, dia makan sampai biji-bijinya dimakan. hilang semua kan, soalnya dipindahin semua ke situ. Si Umar betul. Si Umar dia pede banget ya, mindahin songong. Mindahin semua biji kurmanya ya gitu kalau nggak salah ya. Terus gitu. Dan juga Rasul itu kalau misalnya ngomong itu selalu ada benarnya. Jadi waktu itu pernah ada seorang anak kecil lari-larian tuh, lari-larian kayak dikejar sama seseorang gitu. Habis itu Rasul berdiri kan, dia berdiri, habis itu dia melangkah satu langkah, dia berdiri di situ, tiba-tiba ada orang datang bawa pedang, dia ngomong, nanya ke Rasul, wahai Muhammad, tahukah engkau orang yang anak kecil yang lewat di sini? Rasul melangkahkan satu langkah kaki ke depan, orang tersebut tek. Semenjak saya berdiri di sini, saya tidak melihat anak kecil lewat. Bener nggak? Bener sih. Iya nggak? Iya. Dia kan baru melangkah ke depan, satu langkah ke depan kan baru langkah baru lagi kan? Anaknya udah lewat juga. Semenjak saya berdiri di sini tidak ada lagi ada anak kecil lewat. Oh iya. Bener kan? Iya bener. Nah akhirnya si orang itu bingung kan. Rasul ini jarang bohong. Atau nggak pernah bohong kan? Iya bener. Bener nih orang paling jujur di. Iya bener. Orang paling jujur di Mekah. Bener. Mungkin di Jazirah Arab dia yang paling jujur ya. Iya. Ya udah. Dia bingung kan, ya udah cari yang lain. Tapi kadang-kadang ada sih joknya Rasul itu yang agak-agak kering itu kering apa? Gimana? Ceringa tulisannya. Iya, garing. Iya, itulah. Jadi gini. Jadi ada suatu ketika Rasul lagi jalan sama sahabat. Di situ ada emak-emak datang. Ya Rasul, apakah engkau melihat suamiku? Di situ Rasul ngomong, suamimu yang matanya itu putih, ada putih-putihnya itu ya? Bukan, mata suami saya hitam. Mata suami kamu yang ada putihnya kali. Enggak, suami saya matanya hitam. Ada putihnya? Enggak ya Rasul. Oh iya. Habis itu ngomong Rasul, wahai ibu, bukankah setiap mata manusia itu ada warna putihnya? Si ibu mikir, oh iya. Habis itu, nah itu joke bapak yang salah satunya. Habis itu ada lagi, Rasul itu pernah ketika Rasul lagi jalan sama sahabat. Habis itu dia ngomong sahabat, tolong kamu ambilkan anak unta itu. Sahabat ngelihat anak onta ya. Anak onta, mana anak onta? Dia ngeliat tuh. Jadi loading dia, anak onta. Dia mungkin sambil jalan ke situ celingak-celinguk nyari anak onta. Dia datang lagi ke Rasul. Ya Rasulullah, tidak ada anak onta. Kamu gimana sih? Bukankah setiap onta-onta itu dulunya adalah anak onta? Oke. Oh iya benar. Sahabat Rasul? Iya sih, itu kan onta-onta ini kan dulu anaknya onta ya. Bener sih. Jadi ya joknya gitu, jok garing gitu. Tapi ya makanya kalau Rasul itu bercanda, dia nggak mau bohong. Tapi ada sahabat yang bercandanya keterlaluan emang. Saya lupa nama sahabatnya itu, lupa. Jadi ya Rasul juga kadang-kadang ya agak gimana gitu sama sahabat itu. Jadi suatu ketika sahabat itu datang ke Rasul. Ya Rasulullah, ini baju. Weh, dikasih baju Rasul. Oh, senang kan bajunya. Weh, dikasih baju, simpan sama Rasul. Habis itu datang tuh orang. Dia bilang, "Ya Rasul, saya nagih uang bajunya ya Rasul." Rasul bingung. Lah, bajunya dikasih ke gua nih sama si itu. Tapi dia bilang Rasul beli. Hah?
Habis itu dicari kan sahabat yang ngasih bajunya. Nih, kamu gimana sih bajunya? Oh iya Rasul, sebenarnya saya mau ngasih baju ini ke Rasul. Cuman saya nggak ada duit ya Rasul. Jadi saya kasih bajunya dulu aja ya. Duitnya nanti. Nah itu ada sahabat yang nyebelin kayak gitu, tapi ya Rasul ya joknya sahabat-sahabat kadang-kadang ya kering gitu ya nggak jelas. Ya diyain aja. Jadi di balik sosok Nabi Muhammad yang gigih dalam berjuang juga beliau tetap humoris. Ya tidak kaku lah saat bercengkrama bersosialisasi bersama teman-temannya juga bersama sahabat-sahabatnya gitu. Itu sosok yang mungkin saat ini adalah pendakwah yang asik mungkin. Asik bisa dibilang asik pokoknya. Pokoknya Rasul itu adalah idamannya emak-emak. Beneran. Rasulullah itu idamannya emak-emak. Jadi ya kan Rasul itu kayak sekarang itu kayak dai kondang ya. Ngumpul di bawah bapak kalau sholat Jumatan ya. Kalau ada pengajian emak-emak ya dia ngumpul juga. Ya biasanya ya kalau ngomongin tentang kewanitaan ya masalah-masalah wanita ya ngumpulnya di pengajian ibu-ibu kan. Suatu ketika ya Rasul ngomong ada perintah untuk berhijab. Itu langsung tuh wanita-wanita Madinah itu nggak nyampe rumah, dia langsung setelah pengajian itu selesai di jalan pulang dia langsung nyari sehelai kain untuk bisa menutupi menutupi rambutnya untuk berhijab. Nah itu ya Rasul itu adalah pribadi yang karismatik dan ya banyak mama yang mungkin ya bangga lah kalau misalnya bisa ikut pengajiannya Rasul. Jadi benar-benar dai kondang yang benar-benar dielulukan. Benar. Pokoknya seru lah kalau misalnya pengajian sama Rasul. Jadi memang kesan Islam yang terbawa oleh Nabi Muhammad itu benar-benar Islam yang enak untuk dipeluk, ibaratnya nyaman untuk dipeluk. Iya. Kan nggak ada tuh ya Rasul nggak pernah nyalahin orang kan dulu kan Islam kan masih ya Islam yang belum terpecah seperti sekarang. Jadi ya dulu kan Islam itu kan berseberangan dengan orang agama-agama non-Islam seperti agama Nasrani dan Majusi. Rasul nggak pernah tuh nyalahin, orang Nasrani kayak gini, orang Majusi seperti ini. Rasul hanya mengatakan, ya sebagai pribadi Muslim harus seperti ini. Nah otomatis ketika pribadi Muslim harus kayak gini dan pribadi orang-orang non-Muslim seperti itu, langsung beda kan. Misalnya Rasul mengatakan, orang-orang Muslim adalah orang yang saling melindungi satu sama lain. Nah orang-orang kafir itu biasanya menjatuhkan satu sama lain. Ya udah kontras kan. Akhirnya terbandingkan sendiri. Nah Rasul itu suka dakwah yang sejuk bil hikmah seperti itu. Oke. Itu banyak panjang banget ya kalau ngomongin pribadi Rasul. Itu selain tadi kita ngebahas tentang kisah romantisme Khadijah dan Rasul, terus juga ngebahas tentang kepribadian Rasul, ada lagi nggak sih hikmah yang mungkin kita sampaikan sedikit lagi kepada teman-teman? Nah ini dia nih. Kenapa Rasulullah itu terkenal? Ini pertanyaannya pertama nih. Oke. Dulu sebelum diangkat menjadi seorang utusan Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan dakwah risalah, Rasulullah itu udah terkenal, coy. Sebagai pedagang yang jujur bukan sih? Sebagai pedagang jujur dan pribadi yang pintar. Jadi suatu ketika ini kisah yang sangat legend ya. Kalau teman-teman belum tahu saya ceritain lagi. Jadi dulu Ka'bah itu, ini diceritakan juga di sini ya, di buku ini. Ka'bah itu kena banjir. Padahal di gurun pasir kena banjir ya. Jadi ada hujan lebat, air itu turun dari atas gunung dan itu mendebur Ka'bah. Ka'bahnya itu rusak dan mungkin hampir roboh kali ya. Nah habis itu Ka'bah ini kan bangunan suci. Akhirnya kalau rubuh kan ya gimana gitu kan. Akhirnya kan semuanya membangun. Akhirnya Ka'bah ini dibagi 4 bagian. Setiap kabilah atau setiap suku itu memperbaiki masing-masing bagian, ada 4 bagian. Nah udah dibangun, udah rapi. Nah tiba saatnya untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Nah ini nih jadi debatable, siapa yang naruh? Wah iya, itu ada 4 suku dan ingin sama-sama mau naruh Hajar Aswad itu gitu. Nih awalnya emang cuma debat doang. Sampai ketika Banu Ad-Durdar dan Banu Adi. Banu Abdurdar dan Banu Adi itu emosi. Oh iya, emosi. Abis itu mereka bikin koalisi, mencelupkan tangannya ke dalam darah,
bersama-sama. Habis itu mereka bersaksi bahwa jika ada kabilah lain yang mengangkat batu itu, maka dia akan siap perang. Tegang banget itu kondisinya. Tuh perang sipil tuh di tengah Mekah itu saat itu hampir mau perang sipil. Habis itu waktu itu ada Walid bin Mughirah apa ya namanya? Saya lupa itu. Ya kayak Walid bin Mughirah mengatakan bahwa kita serahkan kepada orang yang muncul dari pintu Safa. Ini urusannya ini udah rumit ini. Aduh pusing kita. Kita serahkan pada orang yang muncul dari pintu Safa. Nah, Rasulullah jalan tuh, lewatin pintu Safa. Habis itu ya dipanggil. Sini. Gimana nih masalahnya nih? Rasul bingung mikir. Habis itu berikan saya selembar kain. Wah, kainnya dibentangkan. Tek. Ditaruh batu Hajar Aswad di atas kain itu. Tiap-tiap kabilah silahkan angkat setiap sudutnya. Diangkat nih kain kan ada 4. Habis itu dibawa menuju apa? Ka'bah. Sama Rasul udah deket itu sama tempatnya batu itu, diangkat. Cuk. Nah, akhirnya semua kabilah itu kan mewakili ngangkat kan. Benar. Jadi ya Mekah saat itu terhindar dari perang saudara yang bisa menjatuhkan ratusan nyawa. Itu terhindar karena kebijaksanaannya Rasul. Nah, sejak saat itu ya Rasul itu terkenal banget. Apalagi ketika sudah nikah sama Khadijah kan ya. Lebih terkenal lagi. Rasul itu pribadi yang pintar, mudah bergaul, tidak sombong ya, sangat low profile. Ini ketemu sama wanita yang baik-baik dan wanita yang merupakan juga dari seorang kaum dari nasabnya juga nasab yang baik-baik. Jadi ketemu, wah ini luar biasa gitu. Nah itu salah satunya. Nah ini juga ada suatu kisah ketika Rasul, salah satu kisah lainnya itu adalah ketika Rasul itu pindah ke hijrah ya, ketika hijrah ke Madinah. Ini mungkin kalau teman-teman teman-teman sekarang berkecimpung dalam dunia aktivis, ini cocok untuk dipelajari ya. Buku ini cocok banget. Jadi Rasul itu datang ke Madinah, di mana Madinah ini adalah kota yang sering berselisih antara Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini sering berantem. Ditambah ada orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu senantiasa manas-manasin kedua belah pihak. Ngadu domba. Ya mungkin kayak orang Yahudi zaman sekarang ya sama aja ya. Bikin perang satu sama lain ya, sukanya perang. Zaman dulu juga sama. Yahudi itu mendorong Aus dan Khazraj ini berantem. Nah, ketika Rasul datang, Aus Khazraj ini ya menyambut. Nah, sama Rasul diangkat Aus dan Khazraj, dan juga Muhajirin diangkat, dan bahkan orang non-muslim, Nasrani dan Yahudi juga diangkat. Jadi Rasul ini adalah pribadi yang benar-benar pribadi yang demokratis. Walaupun bukan golongannya, kan golongannya ya yang pasti memihak dia kan Aus dan Khazraj dan kaum Muhajirin. Tapi ada kaum Nasrani dan kaum Yahudi yang tidak memihak pada dia. Diangkat juga, dihargai, didengarkan pendapatnya, dibuat perjanjian damai. Nah, kalau kita belajar tentang ilmu demokrasi zaman sekarang, berbeda-beda tapi satu tujuan ya. Tujuan Rasul apa? Menciptakan kedamaian di Madinah. Di Madinah. Nah, dengan kata lain, zaman dulu itu Rasul sudah mempraktekkan namanya itu demokrasi. Zaman sekarang kita baru tahu namanya demokrasi. Zaman dulu itu Rasul sudah mempraktekkan dan kita bisa pelajari bagaimana Rasul itu berdemokrasi. Ketika menemukan perbedaan, menemukan perselisihan, bagaimana Rasul itu mendengarkan. Bahkan suatu ketika ada seorang Yahudi itu melakukan kesalahan. Dia melakukan tindak kriminal, dan dia datang pada Rasul untuk diadili. Rasul nanya, kamu melakukan tindak kriminal, kamu mau diadili dengan cara apa? Menggunakan hukum Islam atau hukum Yahudi? Bisa seperti itu? Iya. Ditanya sama Rasul, kamu mau pakai hukum yang mana? Itu sampai dikasih pilihan, karena dia orang Yahudi kan. Jadi Rasul itu benar-benar orang yang pribadi demokratis. Ditanya itu orang itu, kamu mau pakai hukum yang mana? Artinya kondisi kayak gitu waktu itu Nabi Muhammad menjadi seorang pemimpin di Madinah gitu. Iya, benar-benar demokratis dan memahami rakyatnya. Dan ketika ditanya orang Yahudi itu ngomong, saya mau pakai hukum Yahudi. Habis itu ditanya sama Rasul, bagaimana memutuskan hukum Yahudi ini? Dia harus dipenggal. Ya udah dipenggal. Tapi kan berdasarkan permintaan orang Yahudi ini menggunakan hukum Yahudi demokratis. Dia minta.
Padahal kalau menggunakan hukum Islam waktu itu lebih ringan, kalau nggak salah cuma potong tangan. Nah itu dengan kata lain ya Rasul pribadi yang demokratis. Bahkan nggak jarang Rasul itu sering dengar sahabat itu ngasih pendapat apa sih. Jadi waktu itu pernah Madinah itu diserang oleh kaum Quraisy. Nah ketika diserang Rasul itu akhirnya bertanya, gini gimana cara kita mempertahankan Madinah? Perang Khandaq. Akhirnya ada perang parit ya? Iya, akhirnya ada sahabat bilang, kita bikin parit aja ya Rasul. Gitu. Oke, jadi pasti teman-teman juga tahu kan cerita-cerita yang sebelumnya telah kita sampaikan, beberapa kisah yang telah kita sampaikan. Dan setelah itu mungkin ada sedikit lagi tambahan mengenai kisah inspiratif lainnya dari Rasulullah yang telah digambarkan dari buku ini. Jadi jangan kemana-mana terlebih dahulu. Setelah ini kita juga akan mengambil hikmah dari kepribadian Rasul. Jangan kemana-mana. Halo semuanya, kembali lagi di Podcast ID spesial Ramadan. Tadi kita udah ngebahas tentang figur dari seorang Nabi Muhammad SAW, dan juga beliau tergambarkan saat itu mungkin bisa dikatakan sebagai pendakwah yang asik bersosialisasi dengan teman-teman dan sahabat-sahabatnya gitu. Ada lagi kisah hikmah yang bisa kita ambil dari Nabi Muhammad di buku ini. Jadi kan para orientalis itu orang-orang Eropa yang mempelajari Islam dan tujuannya untuk mencari celah-celah kekurangan Islam itu banyak mengatakan bahwa Rasul itu orang yang gila perang, suka menumpahkan darah. Nah ini adalah suatu yang tidak tepat. Jadi suatu ketika Rasul itu Rasul itu galau. Jadi ketika sudah hijrah ke Madinah, tiba-tiba umat muslim yang muhajirin itu dianiaya dalam artian harta-hartanya yang ditinggalkan di Mekah itu dijarah dan ya istilahnya benar-benar kan ketika dia hijrah kan nggak semuanya dibawa, kadang-kadang ada keluarganya ditinggalkan di sana dan mereka itu dianiaya gitu. Nah, saat itu Rasul bingung apakah yang harus dilakukan. Tiba-tiba ya ada sahabat-sahabat itu ya, kita perang ya Rasul, kita perang. Tapi Rasul juga nggak mau perang sampai akhirnya ini diceritakan di dalam buku Haikal, Allah Subhanahu Wa Taala yang sendiri ngomong perang. Nah kalau misalnya kita lihat ini juga dicuplik di buku ini surat Al-Hajj ya, surat Al-Hajj surat 22 ayat 39. Dia coba dibaca translate itu. Ayat 39. Nunggu. Oke. Surat Al-Hajj ayat 39. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Nah itu. Nah habis itu bisa dibaca Al-Baqarah ayat 193. Ayat 193 Quran surat Al-Baqarah. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Nah, ada di sini jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Berarti Allah itu sudah memerintahkan, kamu perang, silahkan berperang. Ketika kamu diperangi, ingat, kuncinya adalah ketika kita diperangi kita berperang. Hingga kapan? Hingga ya mereka berhenti berperang, sudah. Selesai. Jadi Rasul itu sebenarnya tidak mau berperang sampai Allah itu memerintahkan berperang. Maka kita lihat Rasul itu kerjaannya, kalau misalnya dia itu bisa mendorong suatu kabilah atau suku itu masuk Islam hanya lewat diplomasi, dia pasti akan berdiplomasi dengan mengirim utusan. Itu kebiasaannya Rasul. Bahkan ya kadang-kadang datang utusan ke Madinah untuk belajar Islam, sama Rasul disambut, silahkan belajar, diajak ngobrol, disuguhkan
wejangan, bahkan juga diberikan sangu ya istilahnya, dikasih uang untuk pulang kembali ke kampungnya. Dan Rasul itu memilih jalan damai ketika berdakwah, tidak suka perang. Jadi keputusan perang itu emang mungkin keputusan terakhir dan ya, keputusan yang sama kayak kita waktu merdeka lah. Kita merdeka kan baik-baik ya. Iya. Kita angkat senjata pas kapan? Saat di perang benar-benar. Pas agresi militer 1 dan 2. Agresi militer 1 dan 2. Sebenarnya kita tidak jauh beda dengan keputusan Rasul waktu mengangkat senjata. Kita itu memerdekakan diri ketika proklamasi dulu dengan baik-baik, memproklamasikan ketika sedang ada kekosongan kekuasaan. Lalu Belanda datang ingin menguasai kembali, ya kita perang. Sama ketika seperti Rasul sudah memerdekakan diri, sudah menghindar, pergi ke Madinah, tapi ternyata masih dizolimi, dan ya Rasul istilahnya bimbang. Ya udah kata Allah ya perang. Kalau misalnya memang harus bertahan ya perang. Seperti itu. Jadi itu beberapa iya benar. Nah ini kan berarti menjawab tuduhan orientalis kan. Tuduhan orang-orang yang menganggap Rasul itu dengan perang, menumpahkan darah. Padahal ya kenyataannya ya seperti itu yang telah digambarkan di kisah yang ada di buku ini. Banyak banget ya pokoknya yang masih bahas dijawab sama Haikal terkait dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Oke, jadi masih banyak banget seputar kisah-kisah dari Nabi Muhammad serta tanggapan-tanggapan argumentasi yang lainnya. Jadi dari buku ini mungkin kita bisa ambil beberapa hikmah dari yang disampaikan mungkin dari Haikal, atau bisa kita tarik kembali gitu. Nah ini dia. Seperti tadi saya bilang bahwa sejarah itu adalah mengambil hikmah untuk masa sekarang. Nah, jika kita mempelajari sejarah Rasul, kita menyadari bahwa intinya dari Rasul itu adalah peduli pada masyarakat. Jadi apa sih yang mendasar dari Rasul itu adalah kepedulian. Itu yang pertama. Dia ingin masyarakatnya itu sejahtera, ingin masyarakatnya itu terbebas dari praktek yang salah, ingin mencapai kebenaran. Dan Rasul itu senantiasa berpikir secara masuk akal. Dalam kalau sekarang itu berpikir ilmiah, zaman sekarang itu sebutnya berpikir ilmiah. Mungkin zaman dulu itu memaksimalkan akal untuk mencapai suatu kebenaran. Makanya ketika wahyu turun kan bacalah itu maksudnya membaca alam sekitar, mempelajari, menghayati dan memahami. Ingat, membaca, ada orang membaca tapi tidak mampu memahami. Yang Allah perintahkan adalah membaca dan memahami, berpikir gitu. Jadinya benar-benar Rasul itu adalah pribadi yang peduli, senantiasa berpikir mendalam, dan jangan lupa sebagai pribadi bermasyarakat, Rasul itu gemar bermusyawarah. Nah, dia juga sebagai seorang pemimpin. Benar sekali. Ditunjuk pemimpin kenapa? Karena dia gemar bermusyawarah. Gak akan kita mau dipimpin oleh orang yang kerjanya ya kayak diktator gitu ya, nyuruh-nyuruh ya. Pasti kita maunya punya pemimpin yang bermusyawarah, aspirasi kita gitu, bener kan? Nah, jadi ketika kita ingin menjadi pribadi yang seperti Rasul, kita harus peduli pada masyarakat kita, memikirkan masyarakat kita, berpikir secara lurus dan gemar bermusyawarah. Oke, jadi itu hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Rasul yang terdapat di buku ini. Dan juga bagi teman-teman yang berkeinginan untuk membaca buku ini, kalian bisa tentunya beli di toko online atau toko-toko favorit kalian. Dan juga ini buku yang tadi udah kita jelaskan, buku yang lebih rinci ya untuk membahas kisah Nabi, kisah Rasul tentunya. Jadi kira-kira itu aja hikmah yang bisa kita ambil pada kesempatan hari ini, hari yang spesial ini. Kita udah menemani ngabuburit kalian, dan sebentar lagi mungkin waktu buka. Ya tergantung sih kalian nontonnya jam berapa sih ya. Kalau udah buka, kalau gue bilang udah waktu mau buka, ya is oke sih lah. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, udah dengerin suara kita dari dengerin suara kita. Iya benar dong. Dengerin kita dari awal hingga selesai. Terima kasih, dan juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian. Dan juga buat teman-teman yang lagi ngabuburit, selamat berbuka puasa ya. Tentunya pas udah waktu buka puasa. Iya, masa sih sebelum waktu buka puasa udah buka? Itu buka seperempat hari. Iya. Oke, jadi teman-teman jangan kemana-mana, kita nanti akan
besok lagi kita akan menampilkan konten-konten lainnya, kita ngebahas buku-buku. Besok kita bahas ini Abu Bakar. Ini khalifah pertama Abu Bakar. Nih kita sekarang kita kasih clue aja ya. Oke, kita kasih bocoran. Kita akan ngebahas tentang kisah dari sahabat Abu Bakar. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.